Jadi malam ini kita plannya akan lihat beberapa properties lagi yang penting ya tentang Fourier transform. Eh, Ujian akhir kita nanti akan fokus di bagaimana mengolah soal-soal dengan properties-properties ini ya. Jadi chapter 3 dari Simon Haykin ini termasuk yang cukup vital ya buat bisa lulus ujian. Ujiannya tetap sama ya, open book. Jadi yang diharapkan bukannya menghafal rumus, melainkan memahami bagaimana ngoprek properties yaitu untuk menjadi solusi buat soal-soal yang muncul begitu ya. Ini saya ingin coba jawab sedikit pertanyaan yang muncul di Learn kita ya, dari film-film yang minggu lalu dikumpulkan. Ini dari kelompoknya Pak Evantio ya, dari Studi Santuy. Pertanyaan cukup interesting ya. Dari buku Haykin halaman 272 ada kalimat, in contrast to differential and difference equation descriptions of a system, the frequency response description cannot represent initial conditions. It can only describe a system that is in steady state condition. Pertanyaannya kenapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat perumusan ya dari Fourier transform itu sendiri, kan Bapak-Bapak udah lihat di kuliah-kuliah yang lalu itu melibatkan integral dari minus tahingga sampai tahingga fungsi waktunya dikali E pangkat minus J omega T dt begitu ya. Nah, jadi kalau fungsinya kontinu dan tidak periodik, langsung integralnya itu mensyaratkan integrasi dari seluruh waktu yang ada ya dari minus tahingga sampai tahingga ya. Sehingga dengan kondisi yang semacam itu yang memang terlihat analisis frekuensi itu ya atau frekuensi respons itu tuh steady state karena initial condition, konsep initial condition itu adalah saya punya sistem pada saat T tertentu kondisinya seperti apa. Ya, padahal frekuensi respons itu Fourier transform itu kan mengintegralkan dari min tahingga sampai tahingga dari seluruh sinyal kita di waktu ya. Berarti ya udah habis tuh dari ujung sampai ujung ya, nggak ada perubahan lagi. Dipotret secara komponen frekuensinya seperti apa begitu ya. Sehingga memang dari sisi konsep pemodelannya tidak ada ya bisa mengakomodasi titik waktu tertentu ya karena dia memang sifat analisisnya itu bukan sebagai fungsi waktu melainkan sebagai fungsi frekuensi ya. Dan kalau sinyalnya misalnya periodik itu pun walaupun tidak dari minus tahingga sampai tahingga tapi kan satu periode ya melakukan integrasi atau sigmanya itu sehingga asumsinya adalah begitu satu periode sinyalnya itu berulang begitu. Sehingga memang nggak ada konsep yang menyediakan tempat untuk berpikir soal initial condition pada Fourier transform sih. Ya, jadi Haykin sebenarnya hanya mengingatkan fakta itu dan bilang kalau kita lihat frekuensi respons ya atau Fourier transform itu kita lihat sistem atau sinyal dalam kondisi steady state. Steady state artinya kalaupun di T waktu tertentu dia goyang, dia bergerak, tapi ini udah steady. Ya, artinya udah steady itu artinya kalau kita amati sampai waktu tak hingga sistemnya sudah stabil di tempat tertentu begitu ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Haykin ya. Nah, pertanyaan nomor 2, inverse system dikenal sebagai equalizer dan proses recovering input dari output dikenal dengan equalization. Dalam implementasinya seringkali digunakan approximate equalizer untuk mencegah penguatan suara yang berlebihan. Bagaimana caranya mengkalkulasikan kebutuhan approximate equalizer agar didapat penguatan suara yang baik. Nah ini uh, merefer kepada satu bagian dari chapter di Haykin itu ya. Yang ya Bapak-Bapak bisa baca lagi ya detailnya. Ada rumus aproksimasi di situ biasanya ditulisnya X dengan hat begitu ya, tanda topi begitu, X fungsi T begitu. Yang dihitung mean square errornya begitu ya. Jadi yang terjadi adalah gini, kan kita tahu ya sinyal kalau dilewatin sistem itu dikonvolusi. Ya. Tapi waktu dikonvolusi itu, sinyal itu nggak polos cuman X konvolusi Y. Ya, melainkan selalu ada noise. Ya, jadi dalam sistem yang sesungguhnya,
di dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita hadapi kalau kita melewatkan sinyal ke dalam satu sistem adalah X konvolusi H ya, impulse response-nya ditambah noise fungsi T. Ya, dan kita bisa punya bermacam-macam fungsi noise yang kita bisa pakai untuk analisis kita. Yang paling sederhana white noise itu ya, yang kita udah berkenalan di chapter satunya Haykin. White noise itu artinya di semua frekuensi flat gitu ya. Tapi juga bisa ada pink noise, brown noise, bisa ada karakter-karakter noise tertentu yang kita bisa pakai ya kalau kita butuh begitu ya. Nah masalahnya adalah untuk mengembalikan sinyal ya, equalization itu ya, kan kita transform ke frekuensi domain ya, seperti Bapak-Bapak lihat di beberapa film yang membahas contoh soal ya. Jadi XT kita transform menjadi XJ omega. Ya lalu karena di frekuensi domain itu perkalian, XJ omega dikali HJ omega sama dengan YJ omega, maka mendapatkan sinyal aslinya XJ omega biasanya pembagian ya, XJ omega sama dengan YJ omega dibagi dengan HJ omega ya. Nah, masalahnya HJ omega yang kita punya itu noisy selalu. Ya karena kita tuh cuman bisa mengestimasi ya itu udah ketimpaan noise gitu ya. Nah, jadi di dalam pembagian itu ya kalau sebenarnya sinyal yang kita lewatkan ke channel itu udah ketambahan noise, tapi kita nggak sadar, lalu HJ omega kita itu kita perlakukan seperti seolah-olah itu bersih tanpa noise gitu ya. Waktu kita bagi YJ omega bagi HJ omega, kita tuh jadi menerima error karena kita tidak mempertimbangkan itu tadinya ada noise. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita melakukan kesalahan yang demikian, maka hasil estimasi sinyal XT kita itu jadi salah. Ya, dan biasanya makanya istilahnya Pak Evantio tadi pertanyaannya penguatan suara berlebihan. Karena itu kan pembagian. Kalau pembagian terus angkanya kecil sekali ya, kita tuh mendapatkan nilai yang besar ya karena kesalahan mengira bahwa HJ omega itu kok angkanya kecil padahal di situ sebenarnya harus ada memperhitungkan noise yang ditambahkan ke sana gitu ya. Nah, efek itu yang kita tuh nggak bisa sungguh-sungguh pulih ya, ada batas tertentu kita bisa tahan menghadapi noise yang semacam itu ya. Ada equalizer yang lebih bagus dari yang lain, misalnya equalizer yang zero forcing ya, yang memaksa supaya jadi nol lagi ya dengan tidak mempertimbangkan noise sama sekali. Itu biasanya memperkuat noise pada efek akhirnya ya sehingga hasilnya kurang begitu bagus. Tapi ada equalizer yang tekniknya sedikit berbeda disebut minimum mean square error equalizer. Nah itu lebih bagus ya karena berusaha eh, agak aware bahwa di situ ada efek noise. Lalu kita coba estimasi noise-nya berapa besar sehingga pembagian di frekuensi domainnya itu ada sedikit mempertimbangkan efek noise-nya begitu ya. Nah jadi pertanyaannya tuh itu ya jawabannya bagaimana equalization itu bisa dilakukan dengan lebih baik ya pakai versi equalizer itu yang mempertimbangkan efek noise begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Pak Evantio cukup interesting ya karena baca Haykin itu cukup detail ya di bagian-bagian tertentu yang mungkin di film-film yang dari angkatan yang terdahulu nggak benar-benar dibahas karena toh materinya Haykin banyak ya jadi toh memang harus pilih-pilih ya. Jadi itu juga ya jawaban pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat juga studi santuy itu menang sih di texting yang terakhir yang nomor 10 kemarin ya. Lalu juga eh ini jawabannya Pak Evanto ya terhadap pertanyaan kelompok analog. Kenapa Fourier transform populer untuk pemrosesan sinyal digital ya? Nah ini jawabannya cukup akurat ya bahwa karena proses konvolusi sinyal itu kalau di frekuensi domain dilakukannya bisa lebih sederhana ya. Kalau di time domain konvolusi itu ribet gitu, tapi dengan Fourier transform bisa ada penyederhanaan-penyederhanaan ya. Jadi ini jawabannya juga cukup akurat sih. Sehingga karena interaksi semacam inilah kemarin itu studi santuy menang.
Kalau yang dari kelompok Fourier itu menang karena juga melakukan pembahasan soal sih. Soalnya siapa tahu untuk UAS nanti berguna juga ya. Nah, saya juga pasang film ya dari YouTube yang cukup baik menjelaskan tentang fenomena Fourier transform ya. Terutama yang dibahas di sini, tapi ini berbahasa Inggris ya. Memang kebanyakan materi di internet itu berbahasa Inggris ya. Atau berbahasa India ya kalau bapak-bapak kadang-kadang lihat ya. Karena universitas di India itu ada beberapa yang kualitasnya cukup tinggi ya. Nah ini filmnya memperlihatkan ini thumbnailnya ada sinyal kotak ya. Dan sinyal Fourier transformnya itu bentuknya sinus X per X begitu ya, fungsi sinc istilahnya Heikin ya. Dan bentuknya seperti ini ya, seperti gelombang, tapi buntutnya makin lama makin kecil, tapi buntutnya sampai tak hingga. Ya sehingga kita lihat kalau fungsi kotak sempurna di time domain di transform ke frekuensi domain itu sebenarnya bandwidthnya tuh tak hingga. Ya tinggal kita mau mentolerir seberapa besar bandwidth yang kita sediakan ini untuk kotak sempurna ini. Dan kalau kita potong bandwidthnya ya, kita pilih aja sebongkah frekuensi tertentu gitu ya. Maka yang terjadi dengan kotak kita adalah kotak kita akan terdistorsi sedikit. Ya tergantung seberapa keras kita memfilter frekuensinya. Kalau ternyata bandwidthnya jadi kecil sekali, ya nanti kotaknya jadi sangat meleot begitu ya. Karena bandwidth yang kecil itu mengindikasikan sinyal kita di time domain itu tidak bisa berubah dengan cepat. Ya padahal kotak semacam ini kan berubahnya tiba-tiba ya dari 0 atau jadi 1 gitu ya. Itu mengindikasikan kecepatan perubahan yang mendekati tak hingga begitu ya. Itu pada kenyataannya secara fisik sulit terwujud karena semua medium fisik kita selalu punya keterbatasan bandwidth. Artinya kotak kita begitu kita lewatin channel atau medium biasanya terdistorsi ya, jadi peot dikit gitu. Karena nggak bisa ya kotak yang lancip sempurna itu mengindikasikan frekuensi yang sangat tinggi. Ya. Tapi ini ada videonya berusaha menjelaskan Fourier transform dari fungsi kotak. Mungkin sih berguna ya buat bapak-bapak mendapatkan sense lagi ya dari apa yang terjadi dalam fenomena semacam itu. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini dari bapak-bapak? Iya masih oke ya. Atau beberapa bapak-bapak masih dalam perjalanan pulang tadi Pak Evantio lapor ya, masih di tengah jalan. Nggak apa-apa nanti bisa mengulang recording dari diskusi di chapter ini ya. Oke, kita coba bahas beberapa bagian dari Simon Heikin ya. Saya tuh ingin tunjukkan bagian yang cukup penting juga dari chapter yang minggu lalu ya, yaitu judulnya adalah inverse Fourier transform ya. Karena banyak sekali sebenarnya fungsi atau operasi sinyal sistem itu melakukan atau mencari inverse Fourier transform. Soalnya kita punya sinyal terkonvolusi terus kita mau dapat sinyal bersihnya lagi itu semua operasinya adalah inverse Fourier transform gitu ya. Dan salah satu cara standar ya untuk menyajikan sinyal ya adalah dengan persamaan polinomial semacam ini di frekuensi domain ya. Kita lihat bentuk umumnya ada konstanta Bm terus dikali J omega pangkat M tambah ini bisa panjangnya tak hingga ya karena M ini bisa berapa aja pangkatnya. Tetapi yang kita punya adalah semacam persamaan J omega dengan pangkat tinggi ya sampai pangkat 1 lalu yang ini konstanta di bawahnya juga begitu ya tapi pangkat tertingginya N. Ya jadi ini sebenarnya bisa muncul dari persamaan diferensial sih yang ditransform ke frekuensi domain karena diferensiasi itu kan memunculkan J omega ya dikali frekuensi dikali Fourier transformnya begitu ya. Jadi bisa dapat bentuk semacam ini. Nah, sehingga saya ingin kasih lihat contoh soalnya dia ya. Misalnya ini yang cukup sederhana ya. Saya punya HJ omega begitu ya. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini persamaan polinomial kuadratis J omega kuadrat tambah ada koefisiennya 25.000 kali J omega tambah
konstantanya ya 10.000 kuadrat begitu ya. Nah, bentuk seperti ini diminta mencari time domain-nya. Ya, jadi di inverse ya dari di frekuensi domain di inverse ke time domain begitu ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah kalau persamaan polinomial semacam ini ya, berusaha di breakdown ke dalam persamaan polinomialnya menjadi kalau ini kuadratis ya, dicari akar-akarnya. Ya, sehingga ini kita lihat ya persamaan kuadratis yang seperti ini kalau belajar kalkulus ini bisa dengan mudah di breakdown menjadi J omega tambah 20.000 dikali J omega tambah 5.000. Ya, ini kalau kita kalikan akan J omega kuadrat tambah 25.000 J omega tambah 10.000 kuadrat begitu ya. Nah, lalu di atasnya ini ada koefisien C1 dan C2 ya. Nah, bentuk yang semacam ini konstanta dibagi J omega tambah konstanta tertentu itu bisa kita lihat di tabel Fourier transform ya. Saya lihat di beberapa film bapak-bapak ada kutipan dari tabel C4 ini ya. Ini di bagian belakang buku Heikin. Saya rasanya belum upload ya tabel ini ke Learn ya. Tapi bapak-bapak waktu buat film bisa punya ya. Nanti saya berusaha upload lagi supaya semua orang bisa pegang tabelnya. Karena nanti ujian pakai tabel nih. Karena tidak diharapkan menghitung integralnya langsung ya. Nanti keringet dingin ya kalau menghitung integralnya dari minus tangga sampai tangga terus fungsinya ruwet gitu ya. Nah, kita lihat ya di tabel C4 ini yang Fourier transform. Di bagian frekuensi domain XJ omega itu ada bentuk dasar yang semacam ini ya. 1/A konstanta tertentu tambah J omega. Ya, dan ini di time domainnya bentuknya langsung tertera karena udah diturunkan oleh Heikin ya di bagian chapter 3-nya. Di time domain bentuknya jadi E pangkat minus AT kali UT. Ya, ini step function nih UT ya. Dan bagian real dari A lebih besar dari 0. Ya. Karena kalau A-nya ini lebih kecil dari 0 ya, jadi plus AT ya, fungsi ini jadi nggak stabil. Ya, menggila, membesar begitu ya. Tapi kalau minus AT, T-nya makin besar, dia menurun begitu ya, jadi bisa stabil ya. Nah, jadi tugasnya inverse Fourier transform itu mendapatkan bentuk yang semacam itu. Ya, cuman kan kita mau tahu nih C1 sama C2-nya berapa ya. Jadi pakai partial fraction expansion ya, yang itu ada di appendix B di belakang juga buku Heikin ada metode residu ya yang bisa diterapkan ya. Cuman kalau untuk yang kuadratis seperti ini sebenarnya cukup gampang ya. Bapak-bapak kalau belajar kalkulus atau aljabar tahu ya cara menyelesaikan mencari C1 dan C2-nya. Karena ini kan artinya samain penyebut ya. Kalau supaya jadi penyebutnya seperti yang di atas ini berarti dikali, maka saya bisa kalikan J omega tambah 5.000 kali C1, terus J omega tambah 20.000 kali C2, terus saya coba cocokkan bagian atasnya ini harus sama dengan 1 nih, karena atasnya kan 1 gitu ya. Jadi nanti kita dapat C1 sama C2-nya ya dengan cara yang cukup sederhana semacam itu ya. Nah ini tapi pakai metode residu juga bisa ya langsung diambil rumusnya aja. Terus dihitung C1 dan C2-nya begitu ya. Sehingga didapatkan nih C1-nya minus 1/15.000 dan C2-nya 1/15.000 begitu ya. Terus di bagian bawahnya tadi kan udah di breakdown. Sehingga dari bentuk yang seperti ini saya bisa balikan dengan tabel Fourier transform ini ke dalam bentuk yang E pangkat minus AT kali UT ya. Sehingga jawaban di time domainnya adalah ada E pangkat minus. Nah, A-nya ini munculnya dari sini ya, 5.000 ini dan 20.000 ya. Terus di belakangnya kali UT. Depannya konstanta. Ya, konstanta ini 1/15.000. Gitu ya. Jadi kalau udah mendapatkan bentuk yang semacam ini tinggal pakai tabel langsung bisa pindah ke time domainnya sih. Ya, karena bentukan ini bentukan yang standar. Ya. Jadi bisa jadi di ujian bisa ada either dari persamaan diferensial ya, sehingga di Fourier transform mendapatkan bentuk polinom yang semacam itu, terus pakai partial fraction expansion, dipecah-pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana konstanta per J omega tambah konstanta, sehingga bisa lewat tabel itu dikembalikan ke time domain ya. Bisa ada soal yang semacam itu.
Lalu juga soal itu bisa saja bentuknya yang seperti ini ya, Fourier transform J omega, tapi bisa juga bentuknya yang fungsi diskrit ya, yang notasinya agak beda dikit. Ada contoh soalnya juga di Haykin ya. Tapi pola berpikirnya sama ya, memecahkan polinomialnya kalau fungsi kuadrat cari akarnya, terus cari bentukan yang ada di tabelnya. Ya, jadi taktiknya sama, cuman notasi matematikanya bisa ada perbedaan. Ya, jadi jangan lantas jadi terlalu bingung ya kalau notasi Fourier-nya berbeda. Oke, mudah-mudahan nanti kalau Bapak-bapak lihat contoh-contoh soal tertentu buat UAS, kalau ada yang semacam itu bisa ngeh lagi ya, dan kalau misalnya butuh ya lihat lagi recording filmnya pelan-pelan ya dari kakak-kakak angkatan yang sebelumnya, atau recording film ini terus berusaha dipahami ya bagaimana memecahkan persamaannya. Ada pertanyaan sejauh ini dari Bapak-bapak? Ya masih ini ya. Belum, Pak. Ya belum, masih. Nanti kalau lihat soal mungkin harus recordingnya diulang-ulang, dipikirkan, dilihat tabelnya begitu ya, dicoba di kertas, nanti baru berasa gitu kali ya. Mudah-mudahan karena banyak resource akhirnya bisa ngerti juga sih. Nah kita lihat dari chapter yang hari ini ya. Jadi ada berbagai properti lagi yang diperkenalkan Haykin. Dan yang mungkin yang paling tricky adalah yang disebut dengan duality property ya di bagian terakhir dari buku Haykin ini. Chapter ini 3.14 mulainya dengan multiplication property ya. Ini agak simple. Kebalikannya dari convolution property. Kalau kita lihat notasinya Haykin, YT kalau di time domain XT kali ZT, maka di frekuensi domain yang terjadi adalah XJ omega dikonvolusi dengan ZJ omega. Nah, ini penurunannya bisa dilihat di Haykin. Ada faktor 1/2 pi di frekuensi domainnya. Ya. Nah, Haykin tuh kasih ilustrasi ya yang cukup interesting ya. Ini di gambar 3.65 ya. Ini diperlihatkan ya ada fungsi XT ya. Ini ilustrasi aja sembarang ya, artinya tidak benar-benar tepat ya, tapi fungsi XT ilustrasinya seperti ini. Dikalikan di time domain dengan fungsi kotak ya. Lalu menjadi fungsi XT-nya kena potong ya karena di windowing gitu ya. Di tempat lain semua jadi 0. Tapi di dalam kotaknya ini ada nih sisanya ya YT ya. Jadi ini operasi windowing itu perkalian ya di time domainnya. Nah, apa yang terjadi di frekuensi domain itu diilustrasikan oleh Haykin ya. Nah, ini ilustrasi juga ya. Tentu spektrumnya dari XT ini XJ omega nggak serapih ini, tapi ini semacam ilustrasi ya. Jadi katakanlah komponen frekuensinya XT itu di frekuensi domain XJ omega itu ada bagian segitiganya seperti ini, lalu ada sedikit kecil seperti ini ya di frekuensi tertentu. Dan di frekuensi yang terjadi adalah operasinya konvolusi ya. Dan dikonvolusi dengan fungsi kotak. Nah, kita lihat di time domain kan fungsi kotak. Di frekuensi domain itu fungsinya sinus X per X itu. Ya, jadi seperti ini terus punya buntutnya ini sampai tak hingga. Ya, ke arah minus omega juga sampai tak hingga gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau XJ omega dikonvolusi dengan WJ omega? Yang terjadi adalah kita bisa bayangkan ya operasinya fungsi yang sinus X per X ini, fungsi sinc ini dicerminkan, lalu digeser pelan-pelan, lalu diintegral ya ketika bertumbukan overlap dengan fungsi yang segitiga ini, juga fungsi yang kotak ini ya. Sehingga yang terjadi adalah semacam ini ya, fungsi segitiganya jadi rada halus karena terkonvolusi sama sinus X per X, juga kotaknya jadi gundukan semacam ini karena kotak ini kan hampir mirip seperti delta ya, cuman delta yang punya ketebalan. Kalau delta dikonvolusi sama satu fungsi, maka tinggal fungsi itu bergeser ke titik deltanya ya. Jadi seolah-olah nih fungsi sinus X per X muncul di tempat deltanya ini. Ya. Sehingga operasi konvolusi ini di frekuensi domain kita bisa bayangkan seperti ini. Yang di time domain adalah perkalian. Gitu. Ya, jadi ini ilustrasi dari multiplication property yang ada di buku Haykin.
Nah, kita lanjut ke properti berikutnya ya. Oh, ini masih multiplication property tapi untuk fungsi yang diskrit ya, kelihatan di frekuensi domainnya YK sama dengan XK konvolusi ZK ya, notasinya Haykin untuk fungsi frekuensi diskrit seperti itu. Saya lanjut aja ya, itu apa, simetri dan bentuknya sama sih. Nah, ini scaling property ya yang berikutnya di buku Haykin ini. Dan itu penurunannya sih Bapak-bapak bisa lihat ya. Basically yang terjadi adalah fungsi waktunya dikalikan dengan konstanta A ya. Jadi di fungsi waktu xt, t-nya ini dikalikan dengan A. Dan A ini merupakan simbol ya seberapa cepat fungsi itu bergerak di waktu ya. Jadi kalau kayak tape-tape yang kuno, kalau A-nya itu lebih besar dari 1 ya, maka T-nya kan jadi lebih panjang ya. Berarti saya tuh slowing down ya. Tape-nya saya putar lebih lambat gitu ya. Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 1 ya, misalnya setengah T gitu ya, diputarnya tuh lebih cepat ya. Sehingga kita lihat ya, apa yang terjadi di frekuensi domain, yang terjadi adalah omega-nya ini bereaksi ya terhadap A-nya. Jadi kalau di time domain A-nya dikalikan, di frekuensi domain omeganya dibagi sama A. Begitu ya. Sehingga kalau kita lihat A-nya ini lebih besar dari 1 ya, katakanlah A-nya 2, berarti di frekuensi domain ini omega per 2 nih yang terjadi di sinyal kita ya. Kita lihat ilustrasinya ya. Haykin tuh enaknya membuat gambar-gambar juga ya. Jadi ini misalnya ada XT, fungsi waktu seperti ini ya. Lalu katakanlah di frekuensi domain XJ omeganya seperti ini ya ilustrasinya ya. Nah, bagaimana kalau di scale oleh A? Ya, jadi XT menjadi XA kali T begitu ya. Lalu kita lihat di sini ilustrasinya Haykin adalah fungsinya ini jadi lebih longgar ya. Jarak ini lebih panjang nih daripada ini ya. Sehingga kalau di time domain dia melebar, di frekuensi domain dia menyempit. Ya, karena di sini dikali A, di sini dikali 1/A ya. Sehingga kalau di sini kita di time domain itu makin lambat memutar sinyalnya, di frekuensi domain frekuensinya itu makin rendah. Jadi kalau kita ngomongnya lambat gitu ya, maka frekuensinya yang terasa tuh lebih rendah gitu ya. Kalau kita ngomongnya cepat kita lalalala gitu ya, kita rasanya sinyal ini melebar ya karena ke arah frekuensi yang lebih tinggi di frekuensi domainnya ya. Nah, ilustrasi yang lain digambarkan di sini ya. Jadi kotak ini di time domain, katakanlah di frekuensi domain lebarnya sekian. Lalu kalau di time domain ini tambah lebar, begitu ya, tadinya besarnya pada saat T1 selesai kotaknya, sekarang jadi T2 ya, maka di frekuensi domain dia menyempit. Ya, sebaliknya kalau menyempit berarti di frekuensi domain itu melebar. Ya, karena kalau menyempit ini berarti di time domain lebih cepat, di frekuensi domain nadanya lebih tinggi. Ya, karena melebar begitu. Ya. Nah, jadi ini cukup interesting ya frekuensi scaling, tapi secara matematika dan secara bayangan sinyal sistem cukup sederhana sih. Ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan Parseval relationships ya. Parseval relationship ini juga nggak rumit ya. Jadi yang dilakukan adalah kita sering butuh eh, hitungan untuk tahu seberapa banyak power dari sinyal ya. Dan power itu adalah biasanya dikuadratkan, lalu dijumlahkan di satu domain tertentu, entah domain frekuensi atau domain waktu ya, dari minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi bentuk umum energi itu seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau di time domain saya hitung energinya, sama saya hitung energinya di frekuensi domain sama atau enggak? Begitu ya, itu masalahnya ya. Kalau terjadi perbedaan berarti kan kita harus hati-hati ya, nggak boleh berasumsi begitu ya. Nah, terus ini tinggal diturunkan saja secara matematik ya perhitungan energinya. Nah, untungnya di time domain ini kalau kita hitung integrasinya xt absolut kuadrat dt, ternyata di frekuensi domain bentuknya sama.
Ya, jadi kalau kita punya Fourier transformnya XJ omega, absolut kuadrat D omega, terus kita integral dari minus ta hingga sampai ta hingga, ini sepadan nih dengan yang di time domainnya, cuma beda konstanta aja 1/2 pi seperti biasa ya, ada konstanta yang semacam itu. Ya. Jadi hubungan Parseval relationship ini menolong kita ya, karena kita bisa yakin ya, katakanlah saya melihat sinyal atau sistem itu cuma di salah satu domain ya, di time domain saja atau di frekuensi domain saja ya. Tapi saya mau tahu berapa besar energinya, saya nggak usah ragu-ragu bahwa nanti kalau saya hitung di frekuensi domain, di time domain juga sama kok gitu ya. Nggak tiba-tiba relasi itu berubah dan jadi aneh gitu ya. Jadi ini menyenangkan nih Parseval relationship itu ya. Nah, oke, ini di 317 ya, ada pembahasan sedikit tentang time bandwidth product ya. Tapi sebenarnya feeling dari time bandwidth product ini Bapak-Bapak udah rasakan dari sejak mulai chapter 3 ya. Dan terutama tadi the property scaling itu ya. Jadi Bapak-Bapak rasakan ya bahwa sebuah sinyal kalau saya perbesar atau persempit di time domain, di frekuensi domain itu yang terjadi kebalikannya. Ya, kalau di time domain lebih sempit, frekuensi domain lebih lebar. Begitu juga sebaliknya ya. Sehingga apa yang terjadi ya kalau time saya ya seberapa periode sinyal saya kalikan dengan bandwidth ya. Jadi di sini relasinya yang disebut adalah time bandwidth product ya. Artinya saya kalikan time sama bandwidth seperti apa ya. Jadi kita bisa punya dugaan ya. Kalau time saya perlebar, bandwidth makin sempit, terus terjadi sebaliknya. Berarti kalau saya kalikan, angka itu ya nggak bisa lebih kecil dari nilai tertentu. Karena, karena hubungan time dengan bandwidth itu kebalikannya. Jadi kayak kita punya bola yang saling membal ya. Kalau bola di domain tertentu kita paksa kita squeeze, di tempat lain melar gitu ya. Kalau kita squeeze yang ini, di domain satunya melar gitu ya. Jadi kalau kita kalikan kedua nilai ini, nggak bisa dua-duanya sama-sama kecil. Ya pasti yang satu jadi melar kalau yang satu kita paksa jadi lebih kecil gitu ya. Sehingga ada batas kita tuh nggak bisa mengecilkan nilai itu bersama-sama sekeras-kerasnya. Ya jadi di sini ada semacam relasi ya. Time itu kalau saya kali sama bandwidth-nya ya, itu selalu lebih besar dari satu konstanta tertentu ya. Di dalam penurunan yang dilakukan Hyken ini lebih besar dari setengah ya. Tetapi idenya yang penting adalah rupanya ini sifat dari sinyal yang sama ya. Yang satu adalah periode di time, yang satu di frekuensi ya, di bandwidth begitu ya. Tapi ini sinyalnya sesuatu yang sama nih. Jadi sinyalnya kalau saya paksa, saya himpit atau saya lebarin gitu ya. Ternyata karakter ini time sama bandwidth ini kalau saya kalikan itu cenderung punya batas bawah. Saya nggak bisa paksa jadi lebih kecil dari tertentu ya. Jadi ada seolah-olah di dalam dunia sinyal dan sistem itu ada batasan fisik juga. Ya yang saya tuh nggak bisa tembus lebih kecil dari itu gitu ya. Nah kalau bapak-bapak belajar fisika kuantum ya, itu juga ada besaran yaitu posisi dan momentum ya dari gerakan kuantum ya di atomik yang sangat kecil ya. Yang relasinya seperti ini ya. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa menentukan posisi ataupun momentum satu fenomena kuantum itu dengan ketepatan yang sama ya. Kalau saya mau tepat yang satu, yang satunya jadi nggak tepat. Ya, saya ngejar ketepatan di besaran fisik yang lain, yang satunya jadi nggak tepat lagi gitu ya. Jadi ada tuh batasan fisik semacam itu ya, kita tidak bisa paksa di satu dimensi ketepatan tuh sampai setepat-tepatnya yang dimensi lawannya itu jadi nggak tepat ya. Jadi walaupun kita seolah-olah berurusan ya sama matematika murni dan konsep-konsep matematika semacam Fourier transform ya atau sinyal dan sistem yang kita abstraksi menjadi matematika ya.
tahu-tahu fenomena-fenomena fisika itu memperlihatkan semacam tembok ya yang nggak bisa kita lewati begitu ya, karena aturan-aturan matematika yang menunjukkan kelakuan yang semacam itu. Ya. Misalnya kalau bapak-bapak belajar sistem CDMA ya, kode yang dipakai ya untuk menjaga supaya sinyal itu tidak saling interferensi ya di sistem CDMA itu ya, sistem 3G kita ya. Itu juga punya sifat yang disebut dengan cross correlation dan auto correlation. Ya, auto correlation itu eh, mencegah kode itu mirip dengan dirinya sendiri. Makanya namanya auto ya. Kalau dikorelasi dengan dirinya sendiri, maunya nggak mirip ya. Jadi auto correlationnya mau rendah ya supaya nggak mirip dengan diri sendiri. Artinya sinyal itu kalau saya kirim terus terdelay, tergeser ya karena melewati gangguan, terpantul dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau terdelay dia nggak mirip sama delay dari dirinya dia sendiri gitu ya. Kalau auto correlationnya rendah itu sifat sinyal itu menguntungkan ya. Lalu kode CDMA itu juga mau punya cross correlation yang rendah. Artinya kode yang satu kalau saya korelasi dengan kode yang lain, hasil cross correlationnya juga rendah. Karena artinya sinyal saya nanti sama sinyal orang lain itu nggak mirip. Kalau saya korelasi, korelasi artinya saya hitung secara matematik kemiripannya gitu ya. Nah kalau cross correlationnya rendah, berarti sinyal saya bisa dibedakan dari kode yang dipakai oleh sinyalnya orang lain. Nah masalahnya di sistem CDMA itu adalah ada engineer yang menulis paper yang membuktikan ya bahwa autocorrelation itu tidak bisa saya paksa sekecil-kecilnya tanpa cross correlation itu membesar. Sebaliknya juga gitu ya, cross correlation tidak bisa saya paksa sekecil-kecilnya, nanti autocorrelationnya membesar gitu ya. Jadi semacam kode CDMA ya, fenomena matematika sebenarnya itu tidak bisa ya saya mau paksa dua-duanya cross correlation dan autocorrelation jadi nol. Nah apa akibatnya? Akibatnya adalah kita nggak bisa punya kode yang sempurna untuk sistem CDMA kita. Jadi kalau saya mau supaya sebagus-bagusnya kode saya bisa dibedakan dari yang lain, nanti kode saya autokorelasinya jelek ya. Jadi kena fenomena multi-path channel, dikonvolusi sama lingkungan di udara dan lain sebagainya, agak payah ya ini saya kode saya gitu. Nah sebaliknya kalau saya mau kuat terhadap lingkungan itu nanti cross correlation saya terhadap sinyal yang lain itu jadi buruk gitu ya. Jadi kayak buah si malakama ya. Pokoknya saya harus terpaksa kompromi hidup dengan semacam gangguan yang tidak bisa saya paksa minimal gitu ya. Nah itu mengakibatkan problem tertentu ya di dalam designing dari receiver untuk sistem CDMA ya. Eh, salah satu salah satu sebab ya akhirnya orang jadi nggak gitu ngefans lagi ya dengan CDMA. Jadi habis 3G itu orang pindah ke OFDM untuk 4G gitu. Ya karena masalah-masalah yang seperti itu. Ada pertanyaan, komentar sejauh ini? Ini diskusi matematika yang jadi agak filosofis kadang-kadang. Ada komentar, pertanyaan? Kalau 4G kita yang di-upgrade apa Pak jadinya Pak? Kan kalau tadi kan kita ngelihat lihat hubungannya itu kan kayak kalau misalnya kita correlation tadi Pak ya? Iya. Istilahnya. Jadi sebenarnya sistem 4G kita itu memakai strategi untuk sinyal itu mengakses ke udara itu yang sama sekali berbeda dengan CDMA sih. Ya jadi bukan di-upgrade ya, bukan semacam CDMA yang berusaha diperbaiki ya. Itu tahun 2000-an gitu. Selama 10 tahun orang berusaha ya bikin sistem CDMA yang lebih bagus, dimodif sana, modif sini, receivernya juga ya, dan banyak orang yang jadi dapat gelar doktor yang ngulik-ngulik di situ. Termasuk saya ya, tetapi di dalam perjalanan saya itu saya menemukan memang gak bagus ya CDMA gitu ya. Dan ternyata terbukti ya. Akhirnya orang pindah ya ke OFDM. OFDM itu pakai strategi Fourier transform itu ya sehingga melakukan equalization di receiver itu di frekuensi domain. Gitu. Jadi meninggalkan teknik yang pakai spreading code yang seperti yang dilakukan di CDMA untuk membedakan sinyal antar user sih. Jadi strateginya sama sekali berbeda sih Pak. Dan ternyata gangguannya, ya semua sistem ada gangguan ya.
Tapi paling tidak secara teknologi kita dirasa lebih bisa menghandle gangguan yang muncul di dalam sistem OFDM dibanding di sistem CDMA begitu yang banyak buah si malakama nggak ada obatnya gitu. Ya. Nanti kalau belajar komunikasi seluler atau dasar telekomunikasi mungkin lebih mendetil sih. Ini kita baru cerita-cerita pendeknya aja gitu ya, tanpa lihat matematika yang terlalu detil gitu. Kalau menurut Bapak 4G Indonesia udah maksimal belum, Pak? Sedangkan kita udah mau beralih ke 5G kan. Iya, jadi kalau Bapak belajar sinyal sistem mulai bisa punya feeling ya. Yang ingin dilakukan oleh semua sistem telekomunikasi adalah saya tuh pingin bisa transmisi sinyal secepat-cepatnya. Ya, artinya frekuensi harus makin tinggi ya karena atau bandwidth ya. Sinyal yang berubah cepat. Ya kita lihat tadi sinyal kotak itu kalau kita perkecil sampai makin lama makin tipis, artinya pulsa saya itu cepat ya. Karena kan artinya nanti kalau pulsanya cepat, data rate saya bisa tinggi. Ya, yang tadinya cuman mega bps bisa kita paksa jadi giga bps gitu misalnya ya. Nah, supaya itu bisa di time domain itu sempit dan kecil dan cepat, di frekuensi domain gede bandwidthnya. Ya jadi salah satu masalah adalah persoalan bandwidth ya. Saya tuh harus menempati bandwidth yang tinggi dan akhirnya makan frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi begitu ya. Persoalannya banyak kalau kita mau merambah ke frekuensi dan bandwidth yang lebih tinggi ya. Salah satunya tentu gangguan-gangguan ya, lebih sensitif terhadap hujan dan lain sebagainya ya kalau frekuensinya tinggi. Yang lain adalah problem equalization itu jadi lebih runyam di bandwidth yang tinggi gitu ya. Sehingga proses dekonvolusi itu kalau mau dilakukan di bandwidth yang tinggi ya harus memakai teknik-teknik yang lebih bisa dikuasai gangguannya ya. Salah satunya ya pakai Fourier transform itu ya di OFDM gitu. Tapi permasalahannya adalah kalau mau beralih dari 4G ke 5G gitu misalnya ya, kita tetap perlu bebasin frekuensi ya, yang selama ini ditempati oleh sistem-sistem komunikasi lain supaya bandwidthnya bisa kita pakai. Karena hanya begitu caranya supaya transmisi itu bisa tinggi. Nah itu masalah ya. Dan tentu permasalahan lainnya adalah apa betul ya kita perlu ya apa 4G masih kurang ya kan gitu pertanyaan Pak Austin ya. Apa 4G masih kurang loh kita bisa kuliah-kuliah ini pakai modem 4G gitu aja gitu ya. Apa masih kurang ya. Nah masalahnya adalah perusahaan itu ya pingin jualan ya. Kalau dia nggak punya barang yang baru ya yang bisa dijual dengan value added harga yang lebih tinggi ya. Ya jadi keuntungannya nggak bisa lebih besar kan. Jadi orang terpaksa berjualan produk yang lebih inovasi dan lebih baru ya. Sehingga orang mulai memikirkan ya, apa benar ya ada aplikasi-aplikasi yang memang butuh data rate yang sebegitu tinggi dan real time ya. Ya ada yang diusung-usung ya, misalnya kalau Bapak-Bapak lihat berita-berita kali ya di Google ya ada, katanya di China kita udah bisa melakukan operasi jarak jauh pakai robot, dokternya di tempat lain. Nah, tapi kan operasi jarak jauh itu harus nggak boleh ada delay ya. Harus real time yang cukup baik ya karena seberapa cepat operasi dilakukan, seberapa presisi itu jadi penting ya menentukan hidup matinya pasien begitu misalnya. Nah, itu aplikasi semacam itu kan agak ekstrim ya. Atau misalnya ya di tempat publik lalu kita banyak CCTV begitu ya. Lalu di crowd yang sangat besar CCTV itu mau bisa melakukan rekognisi terhadap wajah. Ya ini udah kayak film-film science fiction nih begitu ya. Tapi kan artinya yang dibutuhkan itu processing image yang sangat besar ya. Lalu melakukan komputasi gila-gilaan ya. Pattern matching ya. Benar gak ini wajah ini ada di dalam database wajah kita terus menemukan ini siapa dan seterusnya gitu ya. Nah aplikasi yang ekstrim semacam itu juga butuh bandwidth dan data rate yang sangat tinggi begitu ya. Yang 4G mungkin akan kerepotan ya, akan megap-megap ya kalau kalau memang mau melakukan aplikasi yang semacam itu. Nah, tinggal perdebatannya apa seberapa nilai komersial ya dari aplikasi semacam itu ya. Atau apakah kita benar suka ya kalau kita itu diamati semacam itu sampai kalau ke tempat publik
muka kita kayak apa aja langsung kedeteksi terus-menerus gitu ya. Di mana privacy kita ya misalnya ya. Dan apakah kalau katakanlah negara yang melakukan surveillance yang semacam itu ya, kita itu sebenarnya kehidupannya lebih baik atau sebenarnya lebih buruk begitu ya. Banyak aspek semacam itu yang bisa diperdebatkan sih ya. Jangan-jangan dunia kita jadi lebih mirip penjara ya daripada demokrasi kebebasan gitu atau apa gitu ya. Nah, tapi tentu negara-negara kayak China dan sebagainya suka ya dengan aplikasi yang semacam itu ya, karena sekarang pergerakan semua orang bisa bisa dideteksi ya, eh, dan lebih lebih gampang ya melakukan apa tindakan-tindakan yang dianggap dibutuhkan oleh negara ya. Ya, jadi perkembangan teknologi memang bisa tanpa batas ya, dan aplikasi-aplikasi itu tergantung imajinasi kita ya. Eh, yang lebih sulit ya adalah apakah aplikasi itu punya nilai ekonomi yang sustain, bisa menopang company-nya itu untuk jangka waktu yang lebih lama dan meningkatkan ya katakanlah industri di Indonesia ya secara keseluruhan sehingga kita tuh secara bangsa tuh lebih baik beneran begitu ya. Nah itu lantas ada perdebatan berikutnya ya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu perlu invest berapa begitu ya, dan dalam situasi ekonomi yang seperti ini mungkin agak slowing down, apakah kita bisa ya investasi setinggi itu dan seterusnya ya. Jadi kadang-kadang persoalan ekonominya itu jauh lebih rumit dari persoalan teknikalnya ya. Ngerjain sinyal sistemnya aja udah rumit ya, tapi persoalan ekonomi itu kadang lebih nggak ada obat ya dibanding persoalan-persoalan teknik yang bisa kita obati gitu. Ya. Mungkin segitu dulu kali jawabannya ya. Nanti di kuliah-kuliah yang lain mungkin bisa ada pertanyaan yang lebih exciting sih. Nah, kita coba lanjut ya ke supaya semua properti ini bisa kita bahas. Kita masuk ke properti yang mungkin paling rumit di chapter ini ya, soal duality ya. Kalau Bapak-Bapak lihat film-filmnya sih dari angkatan-angkatan yang lalu juga udah ada yang bahas ya, tapi mungkin kita diskusikan sedikit ya supaya lebih jelas. Nah, properti ini berusaha melihat ya, kalau kita tuh punya bentukan yang secara matematik seperti di frekuensi domain, tapi kok isinya fungsi terhadap waktu gitu ya. Kita tetap pengen bisa ngerjainnya, terutama karena kita lihat sepertinya fungsi-fungsi yang seperti ini ya. Haikin nulis lagi ya, dari XG omega ke transform ke waktu ya, inverse Fourier transform itu ke time domain. Ataupun Fourier transformnya dari time domain ke frekuensi domain, kok kayak simetri ya. Banyak kesamaannya dan cuma beda tanda atau konstanta gitu ya. Sehingga jangan-jangan kita bisa punya ya pencerminannya begitu ya, fungsi-fungsi yang ada di frekuensi domain dengan time domain itu sebenarnya saling simetri. Ya, nah di sini digambarkan ya oleh Haikin ya. Kalau di time domain itu fungsi kotak, di frekuensi domain fungsinya sinus X per X. Sebaliknya, kalau di time domain itu sinus T per T begitu ya, maka di frekuensi domain jadinya kotak ya spektrumnya, XJ omeganya. Ya, jadi ini aja udah menunjukkan semacam pencerminan tertentu ya yang mengindikasikan kita bisa punya nih tools matematikanya juga begitu ya. Nah, lalu penurunannya seperti biasa Haikin tuh pakai trik yang sederhana ya. Karena di belakang kepalanya dia udah tahu sih apa yang dia mau capai begitu ya. Jadi dia tinggal tulis saja rumus yang bentukan standar itu ya, ada Z eta E J nu eta D nu begitu ya. Jadi ini pokoknya bentuk yang mirip dengan inverse Fourier transform dan Fourier transformnya ya. Lalu dia tinggal ganti-ganti nih. Ini nu-nya saya ganti sama yang saya mau dan etanya juga ya. Jadi di sini dia bilang nu-nya saya ganti aja dengan minus omega dan etanya saya ganti T. Gitu ya. Terus dia masukin aja ke dalam rumusnya ya. Dan karena ada perbedaan tanda minus dan sebagainya ya, saya tuh bisa membentuk fungsi yang semacam ini ya. Sehingga kalau saya lihat tadi kan harusnya ini fungsi di sebelah sini biasanya waktu ya, tapi kalau saya paksa saya ganti begitu, ini di omeganya muncul di sebelah kiri ya, dan di sebelah kanan jadi fungsi T ya. Sehingga kalau kita lihat relasi Fourier transformnya, sebelah kiri
ZT di sebelah kanan jadi 2pi Y minus omega gitu ya. Nah, jadi ini yang dikotakin ya. Ini relasi terakhirnya ya. Dan Heikin tuh menulis dalam notasi yang apa paradigma dia menulis notasi ya. Kita lihat fungsi F gede di sini ini Fourier transform ini sebenarnya fungsi frekuensi domain tapi diisi dengan T ya, diisi dengan JT. Tapi bentuk fungsinya ini bentuk fungsi frekuensi domain ya. Lalu apa yang terjadi ya di frekuensi domainnya? Di frekuensi domainnya bentuk fungsinya fungsi time domainnya karena F-nya F kecil, tapi di dalam isinya berubah jadi minus omega lalu dikali dengan 2pi. Jadi kalau Fourier transform yang normal kayak gini ya, di time domain itu Ft ya, fungsinya fungsi time domain, isinya juga T. Di frekuensi domain fungsinya F gede, isinya J omega. Tapi kalau saya paksa mau balik ya, saya mirroring, karena kan saya tadi masukin nu-nya jadi minus omega, eta-nya jadi T gitu ya. Terus saya balik, terus saya bisa lihat relasi ini ya. Ini 2pi kali Y minus omega sama dengan di sebelah sininya ini 2pi Y kali minus omega. Ini seolah-olah fungsi inverse Fourier transformnya ke ZT. Begitu ya. Sehingga saya dapat fungsi yang seperti ini. Fourier transformnya yang F gede di time domain bisa kita tulis. Sedangkan di frekuensi domain fungsi dari minus omega tapi bentukan fungsinya itu fungsi time domain. Gitu ya. Bisa pelan-pelan coba dirunut lagi ya penurunannya kalau masih ini kayak main sulap nih Heikin gitu ya. Tapi yang dia lakukan adalah dia pengen bentuk fungsinya T tapi bentuk fungsinya F gede ya. Sedangkan yang bentuknya fungsi terhadap omega F kecil ya yang biasanya sebenarnya ada di time domain gitu ya. Nah, kalau kita bisa punya relasi yang kayak gini ya, kita bisa nyelesain soal seperti ini ya. Ini contoh 3.52 ya. Jadi kalau fungsi saya di time domain kayak gini ya, xt 1/1 plus jt. Nah kalau kita lihat di tabel ya, di time domain, ini di tabel C4 ya, di time domain tuh harusnya nggak ada fungsi kayak gitu. Ya fungsi kayak gitu tuh nggak standar. Ya, jadi yang ada 1 per konstanta tambah J sesuatu ya, adanya di frekuensi domain. Ya bukan di time domainnya. Cuman tadi kan soalnya ini ya, di time domain. Ya. Nah, jadi dengan property duality itu kita bisa pakai bentukan ini yang harusnya ada di frekuensi domain. Kita anggap aja ini beneran di frekuensi domain tapi sebagai fungsi T. Gitu ya. Jadi ditulisnya ini F ya, ini bentuk frekuensi domain fungsi JT adalah ini ya 1/1 plus JT ini soalnya. Ya. Terus saya kan mau cari ya Fourier transformnya. Dan kita tahu bahwa Fourier transformnya dalam relasi seperti ini adalah kita ambil bentuk time domainnya, kita kalikan 2pi, lalu kita isi fungsinya sebagai fungsi minus omega. Ya jadi dari tabel ini kita ambil bentukan time domainnya, E pangkat minus AT gitu ya. Tapi T-nya ini saya ganti minus omega. Ya karena kan tadi itu fungsinya F kecil di fungsi minus omega. Begitu ya, terus saya kali 2pi di depannya. Ya. Nah, jadi yang dilakukan Heikin adalah ini dia gambar-gambar ya sebagai ilustrasi seperti biasa ya bahwa kalau ini Ft terus ke frekuensi domain ini 2pi F minus omega ya. Jadi seolah-olah ini dicerminkan nih karena minusnya minus omega. Jadi kita lihat fungsinya tadinya pundaknya ada di sini sekarang pindah ke sebelah sini karena pencerminannya minus omega. Sedangkan yang sebelah sini ya Fj omega ke Fjt ini nggak tercerminkan ya karena bentuknya masih sama bentuk segitiganya dan J omega itu nggak berubah fungsinya jadi minus Jt itu enggak ya tetap sama-sama di sini J omega di sini Jt. Ya, jadi ini ilustrasinya dari relasi matematika duality itu. Dan ini ditulis ya Fjt F-nya besar. Kalau saya Fourier transform jadi 2pi F kecil minus omega. Ya sehingga tinggal diambil fungsinya itu tadi ya. Fungsi
di time domain minus omega saya kali 2pi, maka saya dapat XJ omeganya. Yang adalah Fourier transform dari soalnya ini XT yang kita mau cari. Ya, karena bentukan XT-nya ternyata sebenarnya ada di tabel di bagian kolom kanan yang frekuensi domain gitu ya. Jadi kita paksa pakai duality property. Nah, saya ambil bentuk time domainnya. Bentuk time domainnya kan tadi E pangkat T ya. Tapi karena E pangkat minus AT, lalu T-nya saya ganti minus omega, di sini jadi plus omega nih. Ya, dan A-nya kebetulan 1 ya, jadi akhirnya hilang begitu aja ya. Jadi E pangkat omega nih bentuknya. Lalu kan harusnya UT, tapi T-nya saya harus masukin minus omega ya, jadi sehingga U minus omega. Terus depannya saya kali 2pi. Ya. Dan dengan demikian saya dapat nih XJ omeganya langsung tanpa saya harus menghitung tubruk rumus integralnya minus tahingga gitu ya, nggak usah seperti itu, pakai tabel, pakai duality property saya bisa selesain Fourier transformnya dari fungsi xt itu tadi di atas ya. Jadi kurang lebih duality property seperti itu ya, dan diaplikasikan untuk menyelesaikan soal sederhana. Kalau ujian sih soalnya bisa agak lebih ribet ya, tapi kalau ngerti propertinya, ngerti matching di table Fourier transformnya ya, ambil fungsi yang cocok, terus tinggal merubah T dari kepada minus omega ya, terus masukin dengan benar ya ke dalam fungsinya, mestinya sih bukan soal yang sulit ya, cuma harus terbiasa aja. Ya. Oke, sejauh itu materi kita. Dari Bapak-Bapak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti Bapak-Bapak nanti terus coba berinteraksi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di film yang minggu ini. Nanti minggu depan akan saya update ke tabel kemenangan seperti biasa. Ya, dan ngerjain soal berdasarkan minggu yang tepat ya di chapter yang berikutnya. Pak. Ya. Berarti minggu depan yang 12 ya Pak ya? Betul, yang 12. Pasti. Ya. Iya. Takut salah lagi Pak ya. Iya. Oke, thank you Bapak-Bapak. Selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih.